Halo teman-teman, selamat malam. Kembali lagi dengan gua Iman dan selamat datang di Night in Tokyo. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Iman di Night in Tokyo. Gimana kabarnya? Udah 2 minggu kita nggak ngobrol-ngobrol tentang Jepang, tentang informasi yang ada di Jepang atau tentang kebudayaan Jepang. Yang jelas teman-teman, ya semoga nih apa yang gua buat, misalkan podcast, apa yang gue ceritakan bisa menemani kalian di rumah, khususnya ya seperti yang kalian tahu kita masih dalam pandemi COVID-19, jadi kayak ya semuanya rata-rata menghabiskan waktunya di rumah. Terus ya gue sendiri pun kayak udah 3 bulanan ini teman-teman masih kerja di rumah, jadi ada kali ya sebulan sekali 2 kali mungkin ke kantor kalau ada urusan doang sih sebenarnya. Tapi ya mostly ngerjain desain atau kerja desainnya sih di rumah gitu loh. Terus ya semoga kalian yang di Indonesia ataupun di belahan dunia lainnya yang tetap setia mendengarkan Night in Tokyo tetap sehat. Ya jangan dibawa stres, ya gak apa-apa, mungkin keluar sekali-sekali gitu. Yang penting teman-teman, kalian kemana-mana tetap pakai masker, terus cuci tangan yang benar gitu. Habis dari luar juga cuci tangan. Dan kebiasaan yang baru itu semoga ya perlahan-lahan akan memulihkan kembali kondisi kita, kondisi dunia kita, kehidupan kita yang nantinya mungkin bebas dari COVID-19. Dan semoga kita berdoalah semoga vaksinnya cepat ditemukan, jadi kita bisa kembali beraktivitas seperti normal gitu. Dan untuk episode kali ini teman-teman, sebenarnya bukan beberapa minggu sih, minggu kemarin, jadi minggu lalu itu di Jepang kayak ada libur 4 hari. Jadi dari Kamisnya ya, dari Kamis, Jumat, terus kan karena Sabtu Minggu libur ya, jadi kayak agak panjang gitu, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur. Jadi bukan menanggapi sih, karena ada kesempatan itu teman-teman, gua itu sebenarnya ya meskipun masih dalam kondisi kayak gini, tapi ketika state of emergency udah dicabut, jadi kayak kenapa enggak gitu. Yang penting gua juga menjaga social distancing, terus kayak pakai masker, cuci tangan, ya pokoknya tetap menjaga kesehatan. Jadi 4 hari libur itu gua itu sebenarnya sama cewek gua pergi ke Kobe teman-teman. Jadi buat kalian yang nggak tahu, Kobe itu ada di prefektur Hyogo. Jadi kalau kalian pernah dengar Osaka, Kyoto, Osaka itu. Jadi kalau kita terusin dari Kyoto, Osaka, terus kita jalan terus ke arah barat, itu setelah Osaka itu adalah Kobe teman-teman. Jadi kita itu liburan sebenarnya di Kobe-nya sih 2 hari sih teman-teman, tapi mostly ya intinya liburannya banyak di Kobe gitu. Jadi kita naik pesawat waktu itu, ya kemarin itu naik pesawat. Soalnya kalau sebenarnya bisa naik Shinkansen teman-teman, tapi kayak harganya juga mirip gitu. Memang lebih praktis sih kalau naik Shinkansen, kita cuma datang ke stasiun terus kita naik, terus kita berhenti di stasiun. Enggak kayak naik pesawat, kita harus ke bandara, kita harus check in, kita harus boarding, terus terbang, nunggu bagasi dan lain-lain gitu. Tapi karena harganya lebih murah naik pesawat daripada naik Shinkansen, jadi kita pilih naik pesawat.
Terus teman-teman, sebenarnya sebelum gue berangkat, gue itu gak tahu sebenarnya, gak berekspektasi apa-apa juga sih. Sebenarnya gue juga kurang tahu sih Kobe itu seperti apa, kota yang kayak gimana. Gak pernah browsing juga, gak pernah baca artikel juga gitu loh. Tapi mungkin kalian juga pernah dengar ya, yang terkenal dari Kobe itu adalah daging sapi Kobe. Jadi sapi Kobe itu terkenal jadi Wagyu atau sapi khas Jepang. Jadi sapi Jepang itu Wagyu. Yang terkenal tuh salah satunya adalah yang berasal dari Kobe, teman-teman. Jadi ya itu aja gitu loh yang di benak gua waktu pergi ke Kobe gitu loh. Jadi gua nggak berekspektasi apa-apa gitu tentang Kobe itu. Kota yang kayak gimana sih, tempatnya kayak gimana, apakah seperti Tokyo metropolitan ataupun Inaka tuh apa ya? Inaka tuh pedesaan kayak kampungnya gitu loh. Apakah kayak gitu? Jadi pure gua nggak ada ekspektasi apa-apa sih waktu sebelum datang ke Kobe. Jadi kalau misalkan kalian yang pengen datang ke Kobe, misalnya dari Tokyo ataupun dari mana, itu kalian bisa naik pesawat, teman-teman. Di Kobe sendiri ada airport atau bandara Kobe. Jadi kalian bisa langsung turun di sana. Dari sana ke pusat kota kayak cuma setengah jam, nggak terlalu jauh juga. Karena kotanya juga nggak segede Tokyo gitu loh. Jadi perjalanan ke bandara sampai ke pusat kotanya tuh ya setengah jam gitu loh, menggunakan kereta. Jadi ya kayak gitu. Mungkin misalkan kalian tertarik coba datang ke Kobe, ya bisa naik pesawat atau naik kereta juga bisa. Terus teman-teman, kira-kira nih ada apa sih di Kobe? Gue sendiri gak berekspektasi apa-apa di Kobe itu ada apa. Jadi waktu gue datang cukup menarik menurut gue Kobe itu. Waktu gue mendarat terus dari bandara ke pusat kotanya itu, feeling kotanya itu nggak, pertama dia bukan kota yang kecil rupanya, teman-teman. Kobe itu cukup modern kotanya, cukup besar kotanya. Jadi nggak yang inaka banget apa ya gitu. Terus vibe yang gua rasakan ketika sampai di Kobe itu waktu perjalanan kereta dari bandara ke tengah kota itu, Kobe itu mirip dengan apa ya? Kalau di daerah Tokyo itu mirip dengan Yokohama. Jadi Kobe dan Yokohama itu sama-sama di pinggir laut, teman-teman. Jadi dan udah pastinya Kobe dan Yokohama itu adalah tempat di mana banyak pelabuhan, banyak kapal. Jadi ya kalau di Jakarta itu ya daerah-daerah Sunda Kelapa sana gitu. Yang banyak kapal, yang port atau pelabuhan kayak gitu-gitu. Nah, Kobe itu kayak gitu juga, teman-teman. Terus kenapa ya? Menurut gua bukan negara sih, kota di Jepang yang memang banyak portnya itu suka ada influence western gitu. Jadi kalau kalian pergi ke Yokohama itu ada influence kayak budaya dari barat gitu loh. Jadi nggak sepenuhnya pure Asian gitu loh, teman-teman. Jadi mungkin ya karena memang daerah yang di pinggir laut terus banyak pelabuhan itu kayak mungkin dulunya itu memang banyak sekali orang dari Eropa, dari Amerika itu datang ke kota itu. Jadi kayak ya intinya kota itu cukup modern, teman, Kobe itu. Terus di sini gua akan cerita kayak gua ngapain aja sih sebenarnya di Kobe itu. Terus gua akan rekomendasiin ke kalian kayak beberapa tempat yang memang kalian perlu kunjungi di Kobe, karena yang mungkin itu khasnya Kobe atau cuma ada
di Kobe gitu. Jadi hari pertama itu teman-teman, gua itu langsung mendarat, terus ke hotel, terus titip barang. Dari situ gua itu langsung menuju ke museum. Nama museumnya itu adalah Hyogo Prefectural Museum of Arts. Jadi ya kayak National Museumnya gitu di daerah Kobe. Nah, kalau kita masuk ke sana sebenarnya ya seperti pada umumnya museum yang ada di tempat lain gitu teman-teman. Ada lukisan, ada kayak patung dan segala macam. Cuman yang menarik dari Hyogo Prefectural Museum of the Arts itu adalah gue nggak tahu apakah kalian itu tertarik juga dengan desain ataupun arsitektural gitu. Yang jelas yang membuat museum ini menarik itu adalah museum ini didirikan oleh salah satu arsitektur terkenal di Jepang yang namanya itu Tadao Ando. Jadi buat kalian yang nggak ngerti dengan desain atau pengen tahu, Tadao Ando itu adalah salah satu arsitektur yang cukup terkenal di Jepang. Dia udah dari tahun 90-an membuat banyak gedung bangunan di Jepang maupun di luar negeri. Sebenarnya dia itu juga terkenal teman-teman di luar negeri. Mungkin nih karena dia karena dia itu lahir di daerah Kansai, dia orang Osaka, lahir di Osaka. Banyak gedung-gedung karyanya dia itu berada di daerah ya kalau nggak Osaka, Kobe, ya daerah-daerah situ gitu loh. Karena mereka kan berdekatan kan teman-teman. Nah, yang menarik dari museum ini adalah arsitekturnya teman-teman. Jadi buat kalian yang memang tertarik dengan desain, tertarik dengan arsitektur, kalian nggak ada salahnya, dan bukan nggak ada salahnya sih, kalian wajib banget sih sebenarnya datang ke Hyogo Prefectural Museum of the Arts. Jadi di sana kalian bisa tahu dan bisa melihat langsung karya arsitektur dari Tadao Ando itu gitu loh. Ya sebenarnya isinya juga bagus kok, lukisannya bagus, beberapa lukisannya bagus, terus beberapa patungnya juga bagus. Cuman menurut gua yang spesial dari museum itu adalah arsitekturnya teman-teman. Jadi buat kalian yang suka desain itu tuh akan menjadi pengalaman yang menarik buat kalian, karena kalian bisa melihat langsung karya Tadao Ando gitu. Terus misalkan yang memang selebgram gitu yang pengen eksis gitu, pengen foto-foto bagus, ya nggak ada salahnya kalian datang ke sini gitu loh, karena arsitekturnya bagus. Ya mungkin kalau kalian foto di situ juga bagus teman-teman, dan kayaknya foto di situ pun nggak masalah gitu, selama bukan pokoknya dia ngasih tahu kalau kita nggak boleh foto untuk sesuatu yang komersil gitu. Tapi kalau buat pribadi kayaknya nggak apa-apa gitu. Terus yang menarik juga di sana itu ada galeri si Tadao Ando itu juga teman-teman. Jadi di satu galeri itu kalian bisa melihat maket karya-karya Tadao Ando yang menurut gue wow. Gue memang sebelum datang ke Jepang sendiri pun gue udah beberapa tahu gitu loh tentang arsitek terkenal di Jepang kayak Tadao Ando Tadao, terus So Fujimoto, kayak Shigeru Ban dan lain-lain kayak gitu. Nah, di galeri itu kita tuh bisa langsung lihat betapa jagonya dia gitu. Lihat di galerinya, kita lihat sketsanya dia, lihat maketnya dia. Karena
menurut gua dia itu banyak menerima proyek-proyek besar gitu loh teman-teman di Jepang. Jadi bukan satu gedung, kayak satu komplek dari sana ke sini. Dan sebenarnya museum ini itu menjadi salah satu bangunan yang dia desain, menjadi salah satu bagian, sebenarnya bagian yang kayak cukup panjang. Jadi dia memanjang di pinggir sungai gitu. Jadi termasuk salah satunya adalah museum itu. Terus yang lain-lain juga kayak taman dan segala macam itu emang karyanya dia gitu. Nah, yang membuat spesial itu ya itu teman-teman. Terus vibe dari kota Kobe sendiri pun nggak kayak gedung pada umumnya yang ada di Tokyo. Mungkin kalian kalau memang domisilinya di Tokyo, kalau di Jepang itu kan kayak mungkin udah hafal gitu Tokyo kayak gimana. Nah di Kobe itu kayak cukup berbeda gitu, cukup unik. Terus enak lah sebenarnya buat jalan-jalan dan segala macam. Nah setelah dari situ gua itu langsung menuju ke American Park. Jadi kita naik kereta dari museum itu ke ada namanya Motomachi. Jadi kalau diartikan itu Motomachi itu ada kayak kota tua gitu loh. Kota tua yang dimana sama dengan kayak di Motomachi di Yokohama itu ada Chinatown-nya teman-teman. Jadi memang nggak sebesar Chinatown yang ada di Yokohama gitu, tapi di situ juga ada Chinatown dan cukup menarik melihat dari gedung-gedungnya dan segala macam. Terus ya seperti biasa kayak di Yokohama kayak jualan makanan dan segala macam. Katanya sih terkenal kayak xiaolongbao-nya gitu, tapi kalian tahu karena pasti babi, karena gua nggak makan babi jadi skip. Kayak gitu teman-teman. Nah jadi dari stasiun ke arah American Park itu kita melewati Motomachi. Jadi ya kita bisa jalan-jalan di situ, kayak ada beberapa blok yang masih dalam bagian Motomachi. Jadi kita bisa video-video, terus kita bisa nyobain makanan mungkin yang pengen makan. Kita jalan-jalan, lihat vibe-nya, karena kan itu vibe-nya ya Chinatown gitu teman-teman. Meriah banget gitu loh. Terus jalan lagi ke sana ke arah selatan, kita nanti kayak ada satu taman park gitu taman American Park itu. Di situ ada taman luas banget. Dimana taman itu kalau kalian mungkin pernah browsing atau pernah datang ke Kobe, taman dimana ada tulisan Be Kobe gitu. Be Kobe, Be Kobe, kayak menjadi Kobe Bryant. Enggak sih, maksudnya menjadi Kobe atau menjadi sapi karena Kobe kan sapi banget, jadi enggak lah kayak gitu. Jadi taman itu adalah taman yang cukup besar, dimana kayak banyak anak-anak remaja yang main skateboard. Terus ya lucunya teman-teman, gue kayak baru tahu dan baru pernah melihat, atau gue nggak tahu sih kalau di Tokyo itu gue jarang melihat gitu. Di Jepang sendiri pun teman-teman ada cabe-cabean. Gak penting sih, tapi lucu gitu ngelihatnya. Kayak ya kalian tahu lah kayak anak-anak masih SMP mungkin ya, masih SMP atau menjelang SMA terus pakai baju yang kayak gitu. Rupanya di Jepang itu ada cabe-cabean juga teman-teman. Kalau kalian pengen cari ya di di Taman American itu, American Park itu ada anak-anak ya seumuran mereka tuh kayak menggerombol dengan cowok cewek, terus mereka cekakak cikiki, terus kayak wow, terus kayak ya gitulah. Kayak mirip sih dengan cabe-cabean yang ada di Indonesia, tapi dia orang Jepang gitu doang. Soalnya gua sih nggak begitu notice ya kalau di Tokyo. Jadi kayaknya kalau di Kobe itu ketara banget waktu gua datang di park itu. Nah intinya ya
cukup menarik, parknya luas, terus kayak kalian bisa foto di di tulisan yang Biko B itu, terus kayak di situ juga ada Starbucks, kalian bisa santai-santai di sana, terus ya menikmati suasana pinggir laut di Jepang gitu, di Kobe. Nah, dari situ kalian bisa jalan sebenarnya, jalan ke apa sih namanya, Kobe Harborland. Jadi kayak tempat makan, shopping yang ada di pinggir laut itu, karena memang ya seperti gua bilang, Kobe itu kota pelabuhan gitu loh, sama kayak Yokohama. Jadi makanya ketika datang ke Kobe itu kayak mirip ya, Kobe itu vibe-nya dengan Yokohama. Nah, kalian bisa jalan-jalan di situ, menikmati angin laut, menikmati angin laut, terus bisa makan, terus bisa belanja gitu. Nah, intinya di hari pertama gue datang itu ya ke museum itu. Ingat, museum itu kalian mesti datang, itu menarik banget. Terus naik kereta ke daerah apa namanya, American Park itu, terus jalan-jalan ke Harborland. Dan habis dari situ ya jalan-jalan aja, kan ada beberapa mall di daerah situ. Ya nggak ada yang menarik sih sebenarnya, mall kayak ya mall gitu. Kayak di Indonesia, mungkin mall di Indonesia lebih bagus sih daripada mall yang di sini. Di situ makan dan jalan-jalan, terus ya udah balik ke mana, ke hotel, istirahat. Nah, terus besoknya itu teman-teman, sebenarnya gue jatuhnya ya itu nggak jalan-jalan di Kobe sih sebenarnya. Di hari kedua itu gue pergi ke Awajima. Jadi kayak pulau, ada sebuah pulau deket Kobe. Jadi ada satu pulau di Awajima itu, Pulau Awajima. Itu gua karena hotelnya ya, yang gua tinggalin itu ada di Sanomiya. Dari Sanomiya itu bisa langsung naik bis ke Awaji Yume Butai. Jadi nama tempatnya itu Yume Butai, kayak Butai itu kayak theater, Yume itu terkenal, jadi kayak ya Awaji theater building yang terkenal gitu. Mungkin artinya kayak gitu. Jadi nah, dari Sanomiya itu gue naik bis sampai sana. Sebenarnya nggak naik bis pun bisa, naik kereta. Cuman teman-teman, karena itu adalah pulau yang berbeda dari main pulau di Jepang, penghubung antara pulau itu dan Pulau Awajima itu adalah jembatan. Meskipun kita naik kereta, kita tetap harus turun di salah satu stasiun di pinggir laut, dan kita tetap naik bis karena kan melewati jembatan gitu. Jadi ya mending langsung aja naik bis nyampe sana. Dan kita tadinya teman-teman, gue tuh bingung gitu, karena gue nggak browsing juga gitu, nggak melihat nggak baca lebih lanjut sepertinya Awaji Yume Butai ini tempat apa gitu. Waktu gue turunnya di depan hotel teman-teman, Westin Hotel. Jadi tadinya agak bingung loh, berarti abis ini kita naik mana ya, mana kalau udah di daerah-daerah kayak gitu kan transportasinya sebenarnya agak susah teman-teman kalau di Jepang, karena jadwal bisnya juga sedikit dan segala macam. Terus rupanya teman-teman, Awaji Yume Butai itu adalah satu komplek. Di situ ada hotel, Westin Hotel, dan itu nyambung ke beberapa gedung lainnya. Ada gedung theater, ada gedung greenhouse yang isinya tanaman-tanaman tropikal, dan ada open theater. Dan setelah gua baca-baca lagi teman-teman, rupanya satu komplek itu adalah karya dari Tadao Ando itu lagi teman-teman. Dan menurut gue itu adalah satu komplek yang masif teman-teman, dan gede banget. Gua keliling ngelihat site-nya satu-satu aja capek gitu, karena itu gede banget. Dan bayangkan satu arsitektur membuat itu semua gitu loh. Ya meskipun dia punya tim kan, tapi menurut gue itu
wow banget gitu loh. Nah, dari hotel itu tempat gua turun, jadi ada jalan jalan kayak penghubung antara gedung satu ke gedung 2 ke gedung yang lain. Nah gitu. Jadi meskipun waktu itu gua datang itu sayang banget teman-teman, pas musim hujan, jadi kayak hujan gitu loh. Rupanya karena itu masih ada jalan penghubung antara gedung yang lain, jadi ya nggak kehujanan gitu loh. Nah dari hotel itu di jalan penghubung ke arah apa sih namanya gedung yang lain gitu, gue lupa sebenarnya nama gedung lainnya itu apa. Nah di jalan itu tuh ada satu church atau gereja kecil gitu buat karya Tadao Ando gitu loh. Nah gereja itu tuh cukup cukup menarik desainnya. Pertama minimalis, ya lu tahu Tadao Ando itu gayanya minimalis, terus kayak konkret gitu-gitulah. Nah di gereja itu tuh atasnya kayak bentuk salib gitu teman-teman. Jadi kalau terbuka, atasnya tuh agak terbuka terus bentuk salib. Jadi kalau pagi-pagi atau siang ada matahari menyinari, nah itu pantulan mataharinya itu akan memantul ke mana tembok depannya dan membentuk salib gitu loh. Kalian bisa cari deh ya church made by Tadao Ando gitu, nanti pasti muncul dan kalian pasti tahu seperti apa bentuk churchnya gitu. Atau ya nanti deh gue akan buat satu blog di nightin.tokyo.com, jadi kalian bisa lihat di sana gambar-gambar atau foto-foto yang gue ambil waktu pergi ke Kobe itu. Oke, pokoknya lanjut jalan ke sana, terus di setiap gedungnya itu di sana ada open theater, ada pokoknya intinya daerah itu tuh kayak tempat teater teman-teman. Jadi tempat pertunjukan ya sebenarnya. Tempat pertunjukan yang gede banget dan banyak banget tempat pertunjukan. Nah itu karena gue suka desain, jadi gedungnya itu bagus gitu loh, dan fotoable banget gitu, instagramable banget gitu loh. Buat kalian yang pengen foto-foto ngehits gitu, itu cocok banget kalau kalian datang ke sana gitu. Terus ada yang bentuknya lingkaran, ada yang bentuknya V, terus ada satu kayak open theater gitu loh. Jadi tempat pertunjukannya tuh di luar, terus kayak bertangga-tangga gitu, dan itu bagus banget sebenarnya. Mungkin kalian bisa browsing deh di Google kayak Awaji Yume Butai. Nah nanti kalian pasti tahu apa yang semua gue ceritain gitu. Cuma sayangnya waktu itu kan aku lagi hujan. Di tempat pertunjukan yang tangga-tangga itu ya jadi nggak enak gitu motonya gitu karena hujan, dan kan dia agak di atas jadi kayak anginnya gede banget, jadi cukup kecewa juga sih karena lagi hujan. Tapi ya mau gimana lagi kan, ya udah yang bisa foto seadanya aja foto. Terus dari situ jalan lagi ke arah atasnya, itu ada kayak greenhouse, jadi rumah kaca yang isinya itu adalah tanaman-tanaman tropis yang bagi kalian yang nggak tahu tanaman tropis, ya tanaman Indonesia itu loh. Jadi kalau kalian masuk ke sana itu bagus banget teman-teman gedungnya. Ya mungkin karena memang masih buatan si Tadao Ando itu, jadi tempatnya itu minimalis terus gede banget. Ya kalian bisa melihat pisang atau tumbuhan tropikal yang ada di Indonesia. Dan waktu ke sana ya bagi orang Jepang kan nggak pernah dia melihat kayak pohon mangga boro-boro. Lihat pohon mangga, pohon pohon jambu, mereka terus kayak di foto-foto. Padahal kalau kita yang tinggal di negara tropis, ya udah pohon mangga, ya udah pohon jambu gitu. Tapi ya intinya itu tempat itu bagus dan menarik lah. Jadi dan tempatnya luas, jadi kayak kamu
ada jalurnya gitu dari atas terus muter turun ke bawah sampai pavilion yang paling gede di bawah gitu, terus kalian keluar kayak gitu. Dan waktu itu bayarnya berapa ya, nggak nyampe 1.000 sih kayaknya, udah cukup murah. Nah dari tempat itu masih ada lagi teman-teman, di sebelah sana di agak ke atas lagi itu ada open theater yang bentuknya bulat. Terus di bawahnya itu ada satu park, national parknya Awajima. Itu gede banget dan bagus gitu loh. Di sana kalian bisa jalan-jalan, di sana juga ada sunflower, bunga matahari, dan di sana juga ada kayak river, sungai kecil yang ada batu-batu dan menarik deh. Bagus buat foto-foto, buat mungkin kalian pacaran atau kalian buat ngevlog gitu. Itu oke banget sih sebenarnya tempat itu. Nah, karena tempat si Awaji Yumebuta itu gede banget teman-teman. Tadinya kita nggak mengira bakal menghabiskan seharian di situ teman-teman. Dan itu beneran kita seharian di situ teman-teman, sampai sore gitu kan jalan, karena itu luas banget. Dari situ kayaknya kalau kalian memang pengen mencoba ke Awaji Yumebuta ya kalian habisin aja seharian di situ. Karena di sana sendiri ada restoran juga, ada tempat souvenir juga. Jadi kayak ya memang turis spot sih di sana. Jadi semuanya ada di situ. Jadi kalian nggak perlu khawatir mau makan apa dan segala macam. Nah, waktu sore udah menjelang, kalau udah waktu sore ya kita naik bis yang sama dari hotel itu ke arah Sanomiya, balik ke tempat yang asal tadi, tempat hotel kita. Dan karena kita udah lapar juga, terus kita mikir kita udah di Kobe, kenapa nggak kita mencoba mencari hidangan daging Wagyu Kobe yang sebenarnya tuh kayak gimana. Jadi saat itu kita cari, terus kita menemukan sebuah restoran yang berada di Motomachi. Jadi yang di Kota Tua itu nama restorannya itu adalah Yamato. Jadi Kobe Beef Yamato. Sebenarnya restoran itu kayak restoran teppanyaki. Jadi karena itu kayak tempatnya terbatas, misalkan kalian pengen datang ke sana kalian harus booking dulu. Cuman waktu itu tuh mungkin kebetulan sepi, kita datang. Memang kita nggak bisa masuk saat itu juga, jadi kayak harus nunggu sejam lagi sampai yang lainnya beberapa orang keluar terus kita masuk. Jadi kita ke cafe dulu nunggu sejam. Pas kita masuk, kayak itu rupanya adalah restoran teppanyaki teman-teman. Jadi teppanyaki itu yang kayak masak di atas plate gitu loh, plate panas yang suka dipotong, ada potong-potong daging gitu, kayak gitulah. Kalian bisa cari deh teppanyaki. Karena itu restoran teppanyaki, jadi kita duduk di depan orang yang masak gitu loh teman-teman. Terus kita ngambil satu course yang paling murah. Itu pun paling murahnya adalah 10.000 yen kayak gitu. Berapa rupiah? Kalian bisa browsing sendiri 10.000 yen itu berapa rupiah. Tapi yang jelas karena kita udah di Kobe, kita pengen merasakan experience yang benar-benar gimana sih rasanya daging asli Kobe gitu tuh. Dan itu worth banget sih teman-teman. Itu memang agak mahal tapi kalian bisa benar-benar merasakan experience daging Wagyu beef Kobe yang sebenarnya di situ. Jadi ya kalau misalkan nih kalian datang ke Kobe terus pengen makan daging Kobe, nggak harus ke tempat mahal kayak gitu juga sih. Di pinggiran jalan beberapa tempat pun sebenarnya ada. Tapi
kalau misalkan kalian pengen merasakan experience yang benar-benar karena setiap masakan yang dihidangkan itu semuanya terbuat dari daging sapi gitu, daging sapi. Terus terakhirnya kayak ada dessertnya itu kayak es dibakar, es digoreng, tapi enak banget teman-teman. Nah pokoknya ya dengan harga segitu kayak itu adalah pengalaman yang menarik gitu loh. Tapi ya kalau misalkan memang kalian backpacker terus pengen makan daging Kobe, ya ada sih sebenarnya yang pinggir jalan gitu, yang kedai-kedai gitu yang jual beef patty kayak Kobe atau yang lain-lain tuh ada. Jadi nggak harus ke situ. Tapi kalau misalkan kalian punya budget, gue sih sarankan datang aja ke Motomachi. Di jalan beberapa menit gitu. Nama restorannya adalah Yamato. Jadi dan jangan lupa kalian harus reserve dulu gitu, harus booking dulu gitu. Nah kayak gitu teman-teman. Ya itulah. Jadi sebenarnya kan liburannya itu ada 4 hari. Kita menghabiskan waktu 2 hari itu di Kobe sebenarnya teman-teman. Terus sisanya itu kita nggak jalan-jalan di Kobe gitu loh. Sebenarnya kayak banyak tempat di Kobe yang kita sendiri pun belum sempat datang di Kobe. Salah satunya adalah di Kobe itu ada Starbucks yang cukup menarik teman-teman. Nama Starbucksnya itu adalah Starbucks Kobe Kitano Ichinkan. Jadi kalau kalian pernah datang ke Starbucks kayak gedungnya kayak gitu dan segala macam, nah Kobe Kitano Ichinkan itu cukup menarik teman-teman. Meskipun gue nggak sempat datang ke sana gitu karena nggak ada waktu juga, dan itu cukup agak jauh gitu loh dari pusat kota. Tapi waktu gue browsing itu tempatnya kayak klasik. Jadi bangunan-bangunan western klasik itu satu rumah dijadiin Starbucks. Jadi buat kalian yang memang nanti datang ke Kobe terus mau merasakan experience-nya, ya silakan datang ke sana. Menurut gue itu salah satu tempat yang menarik. Dan ya seperti yang gue cerita di awal gitu, kalau di Jepang itu memang di kota yang daerah port-portnya itu sangat terinfluence dengan western. Jadi mungkin dulunya banyak pendatang atau bule-bule datang ke sana, terus makanya ada rumah yang bergaya western, terus yang zaman dulu banget gitu. Nah kalau di Yokohama itu ada di Yamate, itu di daerah Yamate. Nah rupanya di Kobe sendiri itu ada tempat yang kayak gitu juga gitu. Jadi ya nggak heran sih sebenarnya. Nah sebenarnya ya udah itu teman-teman. 2 hari itu kita menghabiskan di Kobe. Plus sebenarnya itu bukan di Kobe juga sih. Awaji Shima itu kayak udah keluar Kobe tapi masih dalam prefektur Hyogo itu sih teman-teman. Nah setelah dari Kobe itu besoknya kita langsung ke Osaka, terus ke Kyoto. Nah ini tips juga buat kalian teman-teman. Sebenarnya Kobe, Osaka, dan Kyoto itu adalah adalah kota yang cukup berdekatan. Jadi misalkan kalian nextnya setelah semua kondisi kondusif ini, kalian pergi ke Jepang terus sempat mampir ke Osaka, nggak ada salahnya kalian coba pergi ke Kobe juga teman-teman. Jadi kayak dari Osaka itu antara setengah sampai 1 jam naik kereta. Jadi kalau di peta itu di timur atas itu kan ada Kyoto. Jadi Kyoto itu sejam ke Osaka naik kereta. Dari Osaka itu setengah jam sampai sejam ke Kobe. Jadi 3 kota itu cukup berdekatan teman-teman. Misalkan nih kalian tripnya ke Osaka terus kalian tinggal di Osaka, kalian masih bisa banget datang ke Kobe teman-teman, ataupun bisa banget
datang ke Kyoto. Jadi kalau kalian datang ke daerah situ, nggak ada salahnya nih menurut gue ya. Kalian iterin aja 3 kota itu karena 3 kota itu cukup berdekatan kalau kalian naik kereta. Ya gitulah enaknya di Jepang itu karena semuanya terhubung dengan kereta. Jadi kalian cukup praktis lah mau kemana-mana kalau kalian traveling kayak gitu. Jadi ya nextnya mungkin buat kalian yang pengen jalan-jalan ke Jepang, terus kalian mengunjungi daerah Kansai, Kyoto, Osaka itu kalian gua sangat merekomendasikan untuk mencoba datang ke Kobe, khususnya bagi kalian yang memang sangat interest banget dengan desain. Ya di Kobe itu ya ada museum itu, terus kalian mungkin bisa mencoba naik bis ke Awajishima yang gua tadi bilang di Yumibutai itu keren banget teman-teman. Buat kalian yang memang pengen foto-foto yang bagus terus atau kalian yang memang suka dengan desain, itu nggak ada salahnya kalian datang ke Kobe teman-teman. Dan jangan lupa foto di bukan patung sih, tulisan Be Kobe gitu teman-teman. Ya itu dia cerita perjalanan gua pergi ke Kobe. Jadi rupanya di luar ekspektasi gua teman-teman. Di luar ekspektasi gua yang membayangkan Kobe itu ya tempat makan beef beef atau wagyu kayak gitu-gitu. Rupanya lebih dari itu. Dan banyak tempat-tempat yang menarik juga di Kobe. Bahkan ada beberapa tempat yang gue juga belum pernah datengin, gak sempet datengin waktu itu gitu teman-teman. Ya sekian dulu episode 17 kali ini tentang perjalanan gue ke daerah Kobe. Jadi terima kasih buat kalian yang masih setia mendengarkan podcast Night in Tokyo. Terus jangan lupa bagi yang belum follow Instagram Night in Tokyo bisa follow di night.in.tokyo atau kalian bisa langsung mengunjungi website nightintokyo.com. Di sana kalian bisa baca-baca blog gua, meskipun ya begitulah, kadang-kadang gua nggak update juga, tapi gua akan berusaha mengupdate terus juga, apapun itu, podcast lah, blog. Yang jelas gue berencana foto-foto yang gue ambil atau gue rekam apapun itu yang saat gue trip ke Kobe itu gue bakal upload di website nightintokyo.com. Plus ya gue tulis sedikit lah tentang blog tentang Kobe dan segala macam. Itu dia teman-teman. Sekian dulu buat episode kali ini. Tetap semangat, tetap sehat meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Yang penting kalian tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan gitu teman-teman. Jadi sekian dulu buat podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di 2 minggu lagi. Bye-bye.